Halo semuanya, kembali lagi di channel Ngobrol Pintar. Kali ini Ngobrol Pintar akan membahas sebuah film, yaitu film tentang hiu terbesar di dunia yang berjudul The Meg. Oke, bagaimana kisahnya? Kita lanjut ke alur filmnya. Sebuah tim yang dipimpin oleh Jonas Taylor yang diperankan oleh Jason Statham bersama timnya mencoba menyelamatkan sekelompok penyelam dari kapal selam yang rusak. Di saat Jonas berhasil menyelamatkan beberapa dari mereka, termasuk Dr. Heller, tetapi sesuatu menyerang kapal selam itu dengan keras. Hal ini memaksa Jonas untuk membuat keputusan yang sulit melawan protes Dr. Heller, meninggalkan kapal selam untuk menghindari kematian. Mereka melarikan diri tepat pada waktunya, ketika kekuatan tak terlihat menghancurkan kapal selam dan menghilang. Lima tahun kemudian, Jack Morris, seorang pengusaha yang merupakan investor, bertemu dengan Dr. Minwei Zhang di fasilitas penelitian bawah air yang disebut Manawan. Manawan dioperasikan oleh sekelompok ilmuwan yang dipelopori oleh Jack Morris dan Dr. Minwei Zhang dan dijalankan oleh putri Zhang yang bernama Suyin. Dan terdapat anak buahnya, yaitu DJ, Jack, Max, Celeste, Toshi, dan Duo. Mereka melakukan percobaan untuk mengeksplorasi apa yang bisa menjadi bagian terdalam palung Mariana yang tersembunyi oleh hidrogen sulfida. Mereka menggunakan kapal selam kecil yang dikemudikan oleh Lori yang merupakan mantan istri Jonas, ilmuwan Toshi, dan Duo. Mereka meyakini bahwa ada kehidupan di dalam lebih dari palung Mariana yang tersembunyi oleh hidrogen sulfida. Ternyata benar saja, ketika para penyelam yang terdiri dari Lori, Toshi, dan Duo berhasil menembus hidrogen sulfida, dan mereka menemukan banyak flora dan fauna yang belum pernah terlihat sebelumnya di bawah Thermocline. Is this but a freezing cold thermocline? We should find all sorts of. Di saat mereka sedang mendokumentasikan keadaan sekitar, tiba-tiba mereka diserang oleh makhluk besar yang tidak dikenal, sehingga menyebabkan kapal selam kehilangan kontak dengan Manawan. Orton, can you hear me? Wall, can you hear me? Gather around, people. Sehingga dengan kejadian itu harus ada seseorang yang menyelamatkan para kru kapal selam tersebut. Meg menyarankan meminta bantuan Jonas yang merupakan temannya dulu, karena Jonas memiliki pengalaman yang bagus dalam menghadapi situasi tersebut dan memiliki kemampuan yang melebihi penyelam lainnya. Tetapi Dr. Heller tidak menyetujui usulan dari Meg, karena Dr. Heller masih punya dendam kepada Jonas dan menganggap Jonas tidak lebih dari seorang pemabuk. Hal itu disebabkan karena pengalaman Dr. Heller pada saat dahulu. You're bored. I'll take a look at it tonight. That's what you say. Terlepas dari keberatan Dr. Heller yang sekarang menjadi anggota kru Manawan, Zhang dan Meg pergi ke Thailand untuk merekrut Jonas. Karena Jonas kini tinggal di Thailand dan berprofesi sebagai penyewa kapal ikan. Singkat cerita, Zhang dan Meg sudah ada di rumah Jonas yang ada di Thailand. Mereka langsung meminta bantuan Jonas agar mau menyelamatkan kru kapal selam yang hilang kontak.
Pada awalnya, Jonas menolak untuk melakukan penyelamatan. Namun, ketika dia tahu mantan istrinya Lori berada di kapal tersebut, akhirnya ia menuruti kemauan Meg dan Zhang. Di sisi lain, ternyata para kru kapal masih hidup. Paul mencoba memperbaiki kerusakan kapal dan akhirnya berhasil. Lori langsung menghidupkan mesin kapal dan menyalakan lampu kapal. Sementara Toshi sedang membuat surat untuk istrinya. Dia berjaga-jaga jika ada sesuatu yang tidak diinginkan, dia bisa menyampaikan pesan terakhirnya kepada istrinya. Kondisi kapal yang menyala menarik perhatian makhluk besar yang menabrak mereka, yaitu hiu megalodon. Menyerang kembali kapal dan menyebabkan kerusakan yang lebih parah, sehingga oksigen di kapal mengalami kebocoran dan Lori pada saat itu tertusuk perutnya. 为什么？我能和你一起去吗？ Mengetahui hal tersebut, Sun Yin langsung meluncur ke dasar laut untuk menarik kapal yang rusak dan menyelamatkan para kru kapal selam. Singkat cerita, Jonas pun tiba di Manawan. Ia terkejut ternyata ada Heller. Dia terkejut karena ada Heller adalah bagian dari tim. Meg sengaja tidak memberitahu Jonas jika Heller adalah bagian dari tim, dikarenakan jika Jonas tahu dia tidak akan mau ikut dengannya. Tidak lama kemudian, Jonas menerima semua itu dan segera berangkat ke lokasi kapal selam yang berada di dasar laut menggunakan kapal selam lainnya dengan kecepatan penuh. Jonas. System go for descent. Voice orders. Ketika Sun Yin sudah sampai dan menemukan kapal selam yang rusak, tiba-tiba kapal selamnya diserang oleh cumi raksasa dan hampir saja merusak kapal selam Sun Yin. Tiba-tiba cumi tersebut dimakan oleh hiu megalodon. Tetapi megalodon mulai mendekat dan hampir saja menyerang kapal Sun Yin. Untungnya Jonas memancing dengan flare dan menyuruh Sun Yin naik ke daratan karena kapal Sun Yin mengalami kerusakan. Mission complete. Let's do this, Jonas. Akhirnya Jonas berhasil mendarat di kapal selam yang rusak dan menyelamatkan para kru kapal selam. Singkat cerita, ketika Lori dan Wall sudah diselamatkan, Megalodon mulai mendekat lagi, sehingga Toshi mengambil inisiatif untuk menutup Palka dan akhirnya kapal yang dinaiki Toshi diserang yang menyebabkan Toshi meninggal. Jonas coming. Sesampai We don't have Toshi. bukannya terima kasih, Sun Yin justru menuduh Jonas meninggalkan Toshi. Hal tersebut membuat Jonas marah dan memberitahu alasan awalnya dia menolak ajakan Meg. Dan Dr. Heller meminta maaf atas kejadian dulu yang tidak percaya kepada Jonas akan adanya hiu megalodon. Akhirnya Sun Yin meminta maaf atas kejadian yang memarahi Jonas. Dengan kejadian itu akhirnya mereka merencanakan untuk menangkap hiu megalodon. Pada saat Mei Ying, yaitu anak dari Sun Yin, sedang bermain di lantai bawah Manawan, tiba-tiba megalodon muncul dan menggigit kaca Manawan dan menyebabkan Mei Ying teriak ketakutan. Megalodon pun muncul lagi di hadapan mereka dan memakan paus. No leaks, no visible damage. Jonas pun berencana untuk membunuh hiu megalodon, dan akhirnya semua kru setuju dengan usulan Jonas dan memulai rencana mencari keberadaan megalodon.
They were killed by shark poachers. They cut off the fins, even the score. Di saat mereka sampai di tempat kapal yang diserang oleh Megalodon, mereka berencana untuk memasang pelacak pada Megalodon. Akhirnya Jonas akan memasang pelacak pada Megalodon. Jonas pun berenang dan mencari si hiu Megalodon. Jonas berhasil menembakkan perangkap ke Megalodon. Pada saat Jonas dari kapal, Megalodon mengejar Jonas dan hampir saja Jonas dimakan oleh hiu tersebut. You might be a son of a bitch, but you're sure as hell no coward. Singkat cerita, mereka berencana membius hiu tersebut dengan takaran bius yang 20 cc. Tetapi Dr. Heller menyarankan untuk memakai 1 botol ramuan. Akhirnya mereka menjalankan rencana untuk memasukkan minuman bius ke Megalodon dengan cara memasang umpan dan memancing Megalodon. Pancingan dilakukan oleh Sunyin yang akan masuk ke dalam sangkar besi, dan umpan mulai dimasukkan di sekitarnya sangkar besi. Hal itu membuat hiu kecil berdatangan. Tidak lama kemudian, hiu kecil mulai menjauh. Sunyin kebingungan. Ternyata ada hiu yang lebih besar mendekat dan menyerang Sunyin. Sangkar besi pun dimakan oleh hiu tersebut yang menyebabkan Sunyin terbawa. Tetapi Sunyin berhasil memasukkan minuman bius ke hiu tersebut. Akhirnya Jonas mulai berinisiatif untuk menyelamatkan Sunyin. Singkat cerita, Jonas akhirnya menyelamatkan Sunyin yang hampir saja mati karena tabung oksigen Sunyin mengalami kebocoran. Di saat Jonas akan membawa Sunyin ke kapal tersebut, hiu tersebut mendekati Jonas dan hampir saja memakan keduanya. Untungnya bagian sirip hiu tersebut tersangkut tali kren kapal dan menyebabkan hiu tersebut mati. Hey, How are you? I'm better. Thank you. You want a proper picture? Get your head inside. Akhirnya hiu tersebut berhasil diangkat menuju kapal. Di saat Wall berfoto dengan hiu tersebut, kru yang lainnya menggoyahkan tali kren sehingga membuat Wall ketakutan dan jatuh ke air. Tanpa diduga, ternyata ada hiu yang lebih besar memakan Wall dan hiu yang berada di kapal. Ternyata itu adalah Megalodon yang sesungguhnya. Mereka ternyata salah sasaran, yang menyebabkan kapal mereka hancur terbalik. Hal tersebut menyebabkan Dr. Zhang terluka. Tidak lama kemudian, Megalodon mendekat lagi dan akan menyerang mereka. Demi menebus kesalahannya dahulu, Dr. Heller mengorbankan dirinya menjadi pengalih dan dimakan Megalodon demi menyelamatkan temannya semua. Singkat cerita, untungnya ada perahu karet. Akhirnya mereka kembali ke Manawan menggunakan perahu karet. Dalam perjalanan menuju Manawan, Megalodon mengikuti mereka. Untungnya Morris menelpon dan menyuruh anak buahnya untuk menembaki Megalodon dan memasang pelacak pada hiu tersebut. Di sisi lain, Zhang mulai sekarat dan akhirnya meninggal dunia. Singkat cerita, mereka sudah sampai di Manawan. Lalu Morris mengumpulkan semua kru dan menyuruh penelitian di Manawan ditutup, dikarenakan negara sekitar laut akan mengambil alih kekuasaan penuh atas Megalodon. I'm sorry. I came here to celebrate with you. Tetapi ternyata Morris berbohong. Ia ingin membunuh Megalodon sendirian. Scene berubah ke tengah laut. Morris dan timnya mulai menjalankan rencana mereka dan menjatuhkan bom di titik yang mereka yakini ada Megalodon.
Di saat anak buahnya Morris mengecek hewan tersebut, ternyata yang mati adalah paus, bukan hiu megalodon. Dan mereka pun langsung kabur. Namun di saat tancap gas, Morris justru terjatuh ke air dan akhirnya meninggal dunia akibat dimakan oleh hiu tersebut. Yeah, I understand. Yeah. Thank you. It's out there. No. Akhirnya para kru Manawan mengetahui Morris berbohong tentang misi negara-negara sekitar yang akan mengambil alih Megalodon. Hal tersebut membuat semua kru marah. Akhirnya mereka meretas pelacak yang dipasang anak buah Morris pada hiu tersebut dan membuat rencana untuk membunuh hiu tersebut. Here's where we saw Morris tag the shark. But here is Beaches in the world. In love with the authorities? No. Ternyata hiu tersebut menuju pantai Sanyabai, sebuah pantai yang teramai yang dikunjungi oleh orang-orang. Singkat cerita, Megalodon pun tiba di Sanyabai. Di saat semua orang sedang asik bermain, Megalodon pun muncul dan menyerang orang-orang yang berada di air. Hal tersebut menyebabkan orang-orang mulai panik dan berenang ke tepi pantai. Untungnya tim Jonas berhasil mengalihkan Megalodon cara memutar suara hiu di sekitar kapal mereka. Akhirnya Jonas dan Sunyin mulai melakukan rencananya untuk membunuh sang hiu besar dengan menggunakan kapal selam. Sunyin mulai menembak Megalodon, tetapi hal tersebut tidak berpengaruh apapun dan Megalodon tetap hidup. Pada saat Jonas ingin menembak, ternyata kapal selam milik Jonas rusak dan hampir saja hiu tersebut membunuh Jonas. Kejadian di atas laut pun mencekam dikarenakan helikopter bertabrakan dan menimpa kapal yang mereka naiki, sehingga Sunyin izin kepada Jonas untuk menyelamatkan anaknya. Jonas pun melanjutkan misinya untuk membunuh Megalodon dan mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan banyak orang. Tetapi kapal Jonas dihancurkan oleh Megalodon sehingga Jonas harus keluar dari kapal tersebut. Jonas pun berhasil keluar dari kapal dan mulai mendekati Megalodon untuk melukai mata Megalodon sehingga menyebabkan sang hiu besar mati. Sehingga tubuhnya dimakan oleh hiu-hiu kecil. Akhirnya film selesai dengan cerita akhir mereka semua selamat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. What about you?